tak diinginkan. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah mengakui penyesalannya kepada penyidik Polda Jabar. Meski belum mengaku sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, namun Yosef sudah merasa menyesal. Penyesalan Yosef dianggap sebagai progres atas penyidikan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jabar Kombes Surawan menerangkan hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Menurutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Danu dan Yosef setiap hari. Sejauh ini kata Kombes Pol Surawan, pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Walau belum mengaku, namun Yosef Hidayah suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Kakak Tuti Suhartini, Lilis menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef kata Lilis, saat hadir tahlil. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Lilis, kakak dari korban Tuti Suhartini, menceritakan kecurigaan dan kejanggalan pembunuhan tersebut. Lilis mengatakan bahwa tersangka Yosef sempat berbicara dengannya dan kedua saudaranya soal pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dia, Yosef, kan sudah menyebutkan pelakunya itu si istri muda sama anaknya itu, dia udah ngomong suaminya itu. Dia sudah ngomong, cuma nggak diperdalam sama polisi. Ah nggak tahu itu MAH, udah hilang cerita itu, tuturnya. Menurut Lilis, Yosef pernah berbicara soal pelaku pembunuhan tersebut saat acara tahlilan yang berlangsung di rumahnya. Diberitakan sebelumnya, polisi menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23. Kelima tersangka ini adalah Danu alias M. Ramdhanu, Yosef, suami Tuti, Mimin, istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Dari ketiga tersangka, polisi baru menahan tersangka Yosef dan Danu, sedang Mimin dan 2 anaknya belum dilakukan penahanan. Polisi mengungkap adanya rekaman CCTV baru saudara yang belum pernah terekspos dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Rekaman CCTV tersebut menunjukkan adanya seorang pria bermasker yang terekam di TKP tepat di saat Amalia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini tewas 2 tahun silam. Saat diperiksa, para saksi juga diperlihatkan rekaman CCTV tersebut dari kepolisian. Rekaman CCTV ini menunjukkan seorang pria dengan gelagat mencurigakan di sekitar rumah kedua korban di Dusun Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pria ini terekam sekitar 500 meter dari lokasi kejadian pembunuhan Tuti dan Amalia. Ia tampak bolak-balik pada Rabu 18 Agustus 2021 pagi, diperkirakan sesaat setelah kedua korban tewas. Dari rekaman CCTV ini terungkap pria misterius tersebut berciri-ciri berusia 30 hingga 40 tahun, yang mana rambutnya belah 2. Kemudian wajahnya juga tampak tertutup masker sebagian. Pemeriksaan saksi ini dilakukan kepolisian diduga untuk mencari keterangan soal pria dari rekaman CCTV tersebut. Total ada 19 saksi yang telah diperiksa kembali dan dimintai keterangan di Mapolsek Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Termasuk diantaranya adalah dari keluarga korban, yakni menantu Tuti Suhartini, yakni istri Yoris. Yoris sendiri merupakan anak pertama dari Tuti Suhartini. Selain keluarga, kepolisian juga memeriksa tetangga-tetangga korban di sekitar TKP. Hanya itu, suami dari korban, yakni Yosef, turut diperiksa oleh pihak kepolisian
dalam pengungkapan atau penyelidikan kembali kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini? Kesaksian Muhammad Ramdhanu atau Danu dalam kasus Subang coba dipatahkan dua orang. Danu merupakan tersangka kasus Subang yang menyebut keterlibatan dua anak Mimin Mintarsih, Arigi dan Abi. Menurut Danu, dua anak Mimin tersebut datang ke TKP kasus sekitar tengah malam. Kata Danu, Arigi mengambil golok yang diambilnya atas suruhan Yosef Hidayah, yang juga tersangka kasus Subang. Tak lama setelah itu Danu mendengar suara teriakan yang berasal dari Amel. Saat mengikuti suara tersebut dari kamar, Danu mengaku syok karena Abi membenturkan kepala Amalia Mustika Ratu ke dinding. Tak sampai di sana, Danu juga melihat Arigi dan Abi membawa jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu ke kamar mandi kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Tak hanya melihat Abi dan Arigi, menurut Taufan, Danu juga melihat Mimin istri muda Yosef juga datang ke rumah Tuti Suhartini. Kini, muncul sosok yang siap mematahkan keterangan Danu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sosok tersebut merupakan teman-teman salah satu kasus Subang, yaitu Arigi anak Mimin. Arigi dan Mimin sama-sama menjadi tersangka kasus Subang bersama Yosef Hidayat, Abi saudara Arigi, dan Danu. Dua orang rekan kerja Arigi, Ramdan dan Fadil, mengaku bersama Arigi semalaman pada saat kasus Subang. Menurut mereka, ketiganya baru datang setelah nongkrong di lapangan dan datang ke konter HP pada 17 Agustus 2021. Setelah itu, mereka bertiga bermain game hingga begadang. Namun, Arigi pada saat itu tidur terlebih dulu dari kedua temannya. Kesabaran Arigi anak Mimin tampaknya kian menipis tatkala disangkakan terlibat kasus Subang. Lama bungkam, tersangka kasus Subang, Arigi buka suara soal keterangan Muhammad Ramdhanu alias Danu yang menurutnya tidak benar. Arigi adalah anak kandung tersangka kasus Subang lain, Mimin Mintarsih, sekaligus anak angkat Yosef Hidayah. Sejak Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar, Arigi heran mengapa namanya terseret kasus pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2021 silam. Terlebih, menurut Arigi, dirinya tidak mengenal sama sekali sosok Danu. Arigi mengatakan, ia baru sekali bertemu Danu, yaitu ketika olah TKP pada awal kasus ini mencuat. Arigi pun menyampaikan pesan kepada Danu. Ia berharap, Danu bisa berbicara dan menyampaikan keterangan secara jujur. Lebih lanjut, Arigi juga berharap pria yang menyeret namanya dalam kasus Subang itu senantiasa diberikan kesehatan. Lebih lanjut, hingga kini Polda Jabar masih menyelidiki kasus ini dengan melakukan rekonstruksi ulang kasus serta pemeriksaan pada sejumlah pihak. Isi rekaman CCTV di konter HP tempat Arigi Reksa Pratama bekerja menjadi penentu kejujuran Muhammad Ramdhanu alias Danu. Rekaman CCTV konter HP Arigi kini sudah disita penyidik kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. CCTV konter HP menjadi bukti penting dalam pengungkapan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasalnya, keterangan Arigi dan kesaksian Danu berbeda jauh. Danu meyakini melihat Arigi Reksa Pratama datang ke rumah Tuti di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Sementara Arigi mengaku tiba di konter HP kawasan Cikubang, Kiara Pedes, Kabupaten Purwakarta bersama Ramdan dan Fadil pukul 23 WIB, 17 Agustus 2021. Tetangga konter HP pun, Dewi, mengaku mendengar suara rolling door tempat Arigi bekerja terbuka pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun begitu kesaksian tiga orang ini akan dibuktikan lewat rekaman CCTV di konter HP Arigi. Ada dua CCTV di konter HP Arigi. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Pengacara Arigi, Rohman Hidayat mengatakan bahwa CCTV tersebut merekam kegiatan kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Arigi menerangkan, penyidik kasus Subang menyita memory card CCTV pada bagian luar. Penyidik juga mengambil satu unit CCTV yang sebelumnya terpasang dalam konter HP Arigi. Sebelumnya, Danu bersaksi melihat Arigi tiba di rumah Tuti. Danu juga mengatakan Arigi mengambil golok yang ia ambil di meja dapur rumah Tuti atas perintah Yosef. Baru-baru ini Kades Jalan Cagak, Indra Zainal mengungkap fakta mengejutkan soal kesaksian Danu. Ia mengungkap sebenarnya Danu sudah mengaku terlibat, 2 minggu setelah pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Namun, Kades Jalan Cagak itu mengungkap fakta aneh yang membuat Danu mengurungkan niatnya untuk mengaku tersebut. Hal ini baru-baru ini terungkap dalam video yang dibagikan di kanal YouTube Heri Susanto, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama sayangan saya